Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih dalam bulan Dzulhijjah, kita menyambut peringatan Idul Adha. Ya, sudahkah kalian bertakbir pagi hari ini? Mari bertakbir bersama Bu Guru ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak-anak, di sini Bu Guru akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peringatan Hari Raya Idul Adha ya. Anak-anak, Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Disebut juga Idul Adha, disebut juga Idul Qurban. Juga tak jarang yang menyebutnya Lebaran Haji. Kenapa kita harus merayakan Idul Adha? Memang ada apa? Nah, seperti kita tahu bahwa kalau Hari Raya Idul Adha, orang yang mampu mengorbankan sapi, kambing, kerbau atau unta juga boleh disembelih dan dagingnya diberikan kepada yang berhak, bukan? Anak-anak, kisah sejarah Hari Raya Idul Adha. Nabi Ibrahim memiliki dua istri. Yang satu adalah Ibu Sarah dan yang satu adalah Ibu Hajar. Dengan Ibu Sarah, Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Ishak. Dengan Ibu Hajar, Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Ismail. Ibu Hajar dan Ismail berpindah ke sebuah negeri atau kota yang tandus, yang gersang. Di sanalah mereka awal mula mengenalkan peradaban Islam. Di negeri yang tandus itu mereka hanya berdua hidup, Ibu Hajar dan Ismail. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan anaknya Nabi Ismail. Beliau sangat rindu, sangat kangen dengan anak kesayangannya. Tidak jarang Nabi Ibrahim menyuruh seseorang untuk menanyakan kabar kedua keluarganya tersebut, menanyakan bagaimana keadaan Ismail di sana. Dan utusan itu mencari tahu dan mendapatinya mereka sedang baik-baik saja. Betapa lega Nabi Ibrahim ketika tahu Ibu Hajar dan Ismail sehat dan baik-baik saja. Nabi Ibrahim memendam rindu yang teramat dalam. Beliau mengunjungi anak dan istrinya di Mekah. Ya, padang gersang itu adalah kota Mekah. Nabi Ibrahim sangat menyayangi Ismail dengan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya yang sangat tulus. Ketika Nabi Ibrahim tertidur, Nabi Ibrahim pun bermimpi. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak kesayangannya itu, menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim gusar, Nabi Ibrahim merasa gundah. Bagaimana ini?
Dan Nabi Ibrahim meyakini bahwa mimpinya itu adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk menunjukkan kepatuhannya kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan perihal mimpinya itu kepada anaknya Ismail. Wahai anakku, Bapak bermimpi untuk menyembelihmu sebagai bukti kecintaan Bapak kepada Allah, kepatuhan Bapak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawabnya? Jawab Nabi Ismail adalah, silakan wahai Bapak, kalau itu adalah perintah dari Allah, maka saya siap untuk disembelih. Subhanallah. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim? Tentunya sedih, tapi kecintaannya kepada anaknya tidak sebanding dengan kepatuhannya kepada Allah Sang Khaliq. Nabi Ibrahim menyuruh anaknya untuk menutup mata. Nabi Ibrahim menutup mata Nabi Ismail, dan niat menyembelih pun akan segera dilaksanakan. Namun apa yang terjadi? Setan menghampiri Nabi Ibrahim. Setan membisikkan Nabi Ibrahim agar mengurungkan niat untuk menyembelih putranya. Iman Nabi Ibrahim yang kuat tidak tergoyahkan sedikit pun oleh godaan setan. Akhirnya setan dilempar batu oleh Nabi Ibrahim dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, setan dilempar dan segera menyingkir. Maka dari itu dalam ibadah haji ada istilah lempar jumrah. Nah, itulah dari sejarah Nabi Ibrahim melempar setan tadi yang telah mengganggu, menggoda. Bagaimana Bu kelanjutan menyembelih Nabi Ismail tadi? Ya, Nabi Ismail dibaringkan di atas lantai, ditutup matanya. Dengan perasaan sedih, Nabi Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim. Pisau yang besar, belati yang besar sudah diasah pun sudah siap menyembelih Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengayunkan belati atau pisau besar itu ke leher Ismail, subhanallah, Allah menggantinya dengan kambing. Betul, kambing yang besar, yang gagah, digantikannya di posisi Nabi Ismail tadi. Akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih kambing itu, menyembelih domba itu, ya. Nah, Nabi Ismail alhamdulillah selamat, tidak jadi disembelih ya. Nah, akhirnya setiap tanggal 10 Dzulhijjah kita merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih hewan ternak tadi. Boleh sapi, boleh domba, boleh kambing, boleh kerbau, boleh juga unta, boleh ya. Ada yang sudah pernah berkurban? Alhamdulillah ya. Ya anak-anakku, demikian sedikit kilas balik tentang sejarah Idul Adha dari Bu Guru. Semangat dalam belajar selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.